Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya, Rini Nur Rahayu, di pembelajaran IPA kelas 9 SMP. Kali ini kita memasuki materi tentang pewarisan sifat. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dihindarkan dari virus corona ya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan hindari kerumunan, pakai masker ketika berpergian. Nah, kira-kira sifat apa sih yang bisa diwariskan? Ternyata bukan hanya harta yang diwariskan, tapi sifat itu juga diwariskan loh. Nah, seperti apa sih sifat yang bisa diwariskan itu? Apakah sifat pekerja keras, jujur, pantang menyerah, atau dan lainnya? Nah, kamu mirip siapa sih? Pernah terbayangkan oleh kalian? Nah, coba kamu amati secara fisik, kamu lebih mirip ibu atau ayah. Nah, sifat dalam kategori ini adalah ciri fisik, yaitu warna kulit, apakah coklat, hitam, atau kunyit ya, bentuk rambut lurus atau keriting, mata sipit atau gede ya, hidung mancung atau pesek, wajahnya oval atau bulat, dan ciri fisik lainnya yang diwariskan dari orang tua melalui materi genetik. Nah, apa itu materi genetik? Nah, jadi materi genetik yaitu molekul yang berperan dalam materi genetik yang disebut dengan asam nukleat. Asam nukleat di sini ada dua ya. Yang pertama RNA dan DNA. Molekul yang berperan dalam materi genetik adalah asam nukleat ya, yaitu DNA, deoksiribonukleik asid, dan RNA, ribonukleik asid. Yang kedua, adanya gen ya. Gen itu adalah bagian kromosom atau satu kesatuan kimia dalam kromosom yang mengendalikan ciri genetik suatu makhluk hidup ya. Jadi gen itu yang menentukan ciri setiap makhluk hidup. Gen itu bersifat menurun dari induk kepada anaknya. Yang ketiga ada kromosom. Kromosom itu terdiri dari benang-benang halus bagian dari DNA yang berisi rangkaian gen pembawa sifat. Nah, struktur seperti pita di DNA yang membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Nah, ini ada gambarnya. Mana sih yang merupakan DNA? Nah, di sini ya. DNA. DNA di sini bentuknya double helix ya, DNA. Terus yang X ini apa? X ini adalah kromosom ya. Ini kromosom, lalu di sini juga ada gen. Gennya tadi. Lanjut, kita ke istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada istilah parental atau P ya. Ini adalah induk atau orang tuanya. Yang kedua ada istilah filial atau F, itu adalah keturunan hasil persilangan. Nah, ini ada contohnya. Ada parental, di sini ada laki-laki, yang parental perempuan. Dia menikah ya, atau disilangkan sehingga menghasilkan filial atau keturunan pertama, itu adalah F1. Di sini contohnya, ini ketika ayah kamu menikah dengan ibu ya, disilangkan sehingga menghasilkan itu bisa kalian atau kakak kalian atau adik kalian. Selanjutnya F1 disilangkan sesama F1. Nah, di sini akan menghasilkan F2. Nah, ini contohnya. Jika ini misalkan kakek dan nenek itu disilangkan akan menghasilkan anaknya ya. Di sini ada ayah dan ibu kalian yang akan menghasilkan keturunannya adalah keluarga kalian ya. Bisa adik, kakak, dan kalian sendiri. Seperti itu contohnya. Lanjut yang ketiga ada fenotip ya. Fenotip di sini sifat yang dapat teramati. Ini contohnya adalah mawar merah,
rambut keriting, mata sipit, dan apel manis. Nah, sifatnya itu yang mana sih? Adalah yang merah, keriting, sipit, dan manis. Itu adalah fenotip yang dapat teramati. Yang keempat adalah genotip ya, sifat dasar yang tidak tampak dilambangkan dengan sepasang atau lebih lambang huruf ya, dinamakan satu huruf yang mewakili satu sifat genotip. Jadi contohnya M besar, A besar, A kecil, dan B kecil, B kecil. Nah, ini adalah contohnya dari fenotip tadi. Mawar itu entah ada yang merah, putih, oranye, dan ungu, itu sifatnya. Dan matanya itu ada sipit dan rambutnya itu lurus ataukah keriting, seperti itu fenotip. Lanjut, yang kelima ada dominan. Sifat suatu gen yang menutupi sifat lain dalam suatu persilangan dan dilambangkan dengan huruf besar ya. Nah, ini contohnya M besar itu adalah bunga mawar merah. Dominan itu huruf besar semua ya. Di sini M besar dan M besar. Lanjut, yang keenam ada resesif. Sifat suatu gen yang ditutupi oleh sifat lain sehingga tidak tampak pada keturunannya, dilambangkan dengan huruf kecil ya. M kecil merupakan bunga mawar putih. Seperti itu. Yang ketujuh ada intermediate, suatu sifat gen yang berbeda dari induknya. Tidak ada yang tertutupi ya, di sini dilambangkan dengan sepasang huruf di mana huruf depannya besar dan huruf belakangnya itu kecil. Seperti ini contohnya M besar dan M kecil. Ya, ini contohnya M besar itu merah, M kecilnya putih. Sehingga terbentuk M besar, M kecil itu warnanya merah muda. Yang kedelapan ada alel. Di sini anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama. Contohnya ada alel dari H besar itu adalah bulunya halus, sedangkan alel H kecilnya itu bulunya kasar. Yang kesembilan ada homozigot, sepasang alel yang terdiri atas gen yang sama, yaitu sama dominan atau sama resesif. Nah, ini contohnya ada M besar, M kecil, A kecil, dan B besar, B besar. Yang ke-10 ada heterozigot, sepasang alel yang terdiri atas gen yang berbeda, yaitu gabungan dominan dan resesif. Berarti contohnya, di sini ada M besar, M kecil, dan A besar, A kecil. Yang ke-11 ada monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Nah, di sini ada contohnya. M besar itu adalah merah, disilangkan dengan M kecil adalah putih. Yang ke-12 ada dihibrid, itu adalah persilangan dengan dua sifat berbeda. Ini contohnya B besar, K besar itu adalah bulat dan kuning, disilangkan dengan B kecil, K kecil itu adalah keriput dan hijau. Dua sifat ya, bulat kuning dan keriput hijau. Di sini seperti itu dihibrid. Kalau monohibrid itu satu sifat berbeda dan dihibrid itu dua sifat berbeda. Kita ke hukum pewarisan sifat. Nah, genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya ya. Sini menurut G. Johann Mendel pada tahun 1822 sampai 1884 merupakan tokoh yang berjasa dalam mempelajari sifat-sifat yang diwariskan dari induk pada keturunannya ya. Beliau dikenal sebagai bapak genetika. Nah, dalam percobaannya tentang pewarisan sifat itu Mendel menggunakan tanaman kacang ercis ya. Kenapa beliau menggunakan tanaman kacang ercis? Itu ada sebabnya ya. Karena tanaman kacang ercis itu memiliki masa hidup yang relatif singkat ya. Karena itu mudah untuk dipelajari beberapa generasi dan dalam jangka waktu beberapa tahun.
Bukankah hanya itu saja, tanaman ercis juga menunjukkan beberapa karakteristik yang berbeda. Nah, kan lebih mudah untuk mempelajari pewarisan sifat dari tanaman tersebut. Bunganya pun dari kacang ercis itu mampu melakukan penyerbukan silang sendiri dan dapat menghasilkan galur yang murni dan mampu menghasilkan banyak keturunan sekaligus. Itu kenapa Johann Mendel menggunakan tanaman ercis sebagai untuk penelitiannya ya. Nah, di sini ada hukum Mendel, itu ada dua ya. Yang pertama, hukum satu Mendel dikenal juga dengan hukum segregasi. Nah, pada pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas. Nah, di sini berlaku untuk persilangan monohibrid. Yang kedua, hukum dua Mendel atau sering disebut dengan hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Pada pembentukan gamet, alelnya itu mengadakan kombinasi secara bebas. Nah, di sini berlaku untuk persilangannya yaitu dihibrid. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita nanti akan melanjutkan pembelajaran tentang persilangan monohibrid dan dihibrid untuk di pertemuan selanjutnya ya. Untuk kali ini cukup sekian materi tentang pewarisan sifat, gen, kromosom, dan DNA dan RNA, serta hukum Mendel. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ke persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.